diakronik, berpikir sinkronik, ruang dan waktu dengan teliti. Yang keempat, ada peserta didik mampu menetapkan secara lisan kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi Ibu mengharapkan kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu bikin. Ada 4 poin tersebut di depan ini. Baik, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian dulu. Jika Ibu memaparkan kata sejarah, apa yang ada di pikiran kalian? Menurut Ida? Peristiwa masa lampau ya, Bu? Ya betul, peristiwa pada masa lampau. Kalau Yuka gimana? Kalau dengan kata sejarah, menurut Yuka itu apa yang ada di benak Yuka itu? Peristiwa masa lampau yang sebenarnya. Ya betul. Kalau Mesanti gimana? Menurut saya tuh peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Ya itu benar. Jadi jawaban kalian ini semua benar ya. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu, pada masa lampau, itu termasuk peristiwa sejarah yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Baik, langsung saja kita ke pembahasan intinya, yaitu ada konsep dasar berpikir sejarah ini ada terbagi 3. Yang pertama ada berpikir kronologis dalam sejarah, yang kedua ada berpikir diakronik dalam sejarah, yang ketiga ada berpikir sinkronik dalam sejarah. Jadi ada 3 ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang berpikir kronologis dalam sejarah. Jadi kronologis ini mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Jadi kalau kronologis ini itu berurutan peristiwa-peristiwa dan waktu-waktunya. Jadi pengetahuan ini sangat penting dalam pembelajaran sejarah yang senantiasa menekankan dan menekankan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutannya. Selanjutnya, jadi kronologi ini memberikan gambaran waktu yang bersifat linear, yaitu waktu yang bergerak dari belakang ke depan, waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, dan waktu yang bergerak dari titik awal sampai titik akhir. Jadi kronologis ini waktunya itu berurutan dan dari awal kejadiannya sampai akhir kejadiannya. Baik, selanjutnya Ibu akan kasih contoh tentang kronologi sejarah Indonesia. Ini contoh kronologi turunnya Presiden Soeharto. Juga ada urutan waktunya dari 12 Mei ada tragedi Trisakti, ada 13 Mei kerusuhan Mei, 19 Mei 48, ada 14 Mei demonstrasi bertambah besar di Indonesia, ada 18 Mei ketua MPR dan ketua Partai Golkar meminta turun jabatan, ada 19 Mei tokoh Muslim Nurholis M. Gusdur ketemu Soeharto, ada 20 Mei 11 Menteri mengundurkan diri dari Gubernur BI Syahril S. 21 Mei Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menggantikan. Jadi kronologi itu seperti ini, ada urutan waktunya dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang berpikir diakronik dalam sejarah. Ini yang kedua ya. Jadi diakronik ini berasal dari bahasa Yunani yang dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi diakronis ini dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Baik, Ibu akan kasih contoh diakronik yang sudah dijelaskan tadi. Kalau diakronik ini memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Yang pertama ada ketentuan 5 kali Semarang. Jadi menjelaskan tentang ketentuan 5 kali di Semarang, mulai dari awal mula kenapa peristiwa itu terjadi sampai akhir pada 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Jadi kenapa dia menyempit dalam ruang? Karena dia hanya di Semarang saja. Jadi dia tidak menyangkut ke wilayah lain. Contoh yang kedua juga ada Perang Diponegoro berlangsung antara 1825 sampai 1830. Baik, selanjutnya yang ketiga ini ada berpikir
waktu atau masa. Jadi pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Jadi kalau sinkronik ini dia dibatasi oleh waktu. Selanjutnya berpikir dengan pendekatan sinkronis dalam sejarah tidak mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersifat horizontal. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dari waktu. Jadi, kasih contoh dari sinkronik ini, yaitu ada pemberontakan petani Banten 1888. Karya Sartono Kambujo adalah salah satu contoh pendekatan sinkronik dengan ruang yang sempit, tetapi luas pembahasannya berkat ilmu bantu lainnya. Jadi ini adalah contoh sinkronik. Baik, kita masuk ke materi. Ada materi konsep uang dalam sejarah. Jadi uang ini memiliki pengertian. Uang disebut dimensi spasial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Dengan adanya uang, suatu peristiwa sejarah itu dapat dikaji perkembangannya. Ini ada contohnya, yaitu proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Jadi kalau uang itu artinya tempat peristiwa. Baik, yang terakhir konsep waktu dalam sejarah. Di dalam konsep waktu, suatu peristiwa adalah suatu proses yang mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Secara kuantitatif, waktu dalam sejarah adalah konsep. Secara denotatif, waktu dalam sejarah adalah satu kesatuan seperti detik, menit, jam, ataupun tahun. Seperti Bu kasih contoh di bawah, yaitu ada peristiwa reformasi oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR atau MPR dan pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden. Kedua jadi peristiwa ini tuh terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Jadi yang menggambarkan isu waktu dalam sejarah itu adalah tahunnya dan bulannya, seperti itu. Oke, sekian bisa didapatkan dari materi pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang konsep dasar berpikir sejarah. Apakah ada anak yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, sekarang tidak ada yang menyinggung sedikit tentang materi kita. Jadi dalam konsep dasar berpikir sejarah ini ada beberapa. 3. Yang pertama ada konsep berpikir kronologis, yaitu urutan waktu awal sampai akhir. Yang kedua ada konsep berpikir diakronik dalam sejarah yang meluas dalam waktu, namun sempit dalam ruang. Ruangnya terbatas. Sedangkan yang ketiga ada konsep berpikir secara sinkronik. Kalau sinkronik ini dia meluas dalam ruang tapi waktunya terbatas. Itu saja kesimpulan yang bisa disampaikan dari kegiatan penutup kita. Ibu ingin salah satu di antara kalian menyebutkan hasil kesimpulan dari materi yang disampaikan tentang konsep dasar berpikir sejarah. Jadi siapa yang mau menyebutkan kesimpulannya? Saya dulu. Oke, kepada Yuka silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menyimpulkan sedikit tentang paparan materi Ibu Putri. Yang saya dapatkan tadi pelajarannya, kronologi itu adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Dekronis itu artinya suatu peristiwa yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Terus sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Itu aja